Guys, kita mulainya jam 10 ya. Jadi kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Guys, aku kasih waktu 3 menit lagi ya sebelum kita mulai. Nanti aku nggak admit lagi untuk partisipan barunya.
2 menit lagi ya, teman-teman. Harap bersabar. Halo, Satria Pratama. Halo. Ya, halo Mbak. Kamu kayaknya guys pertama nih yang gabung tadi. Dari mana? Kita ngobrol dulu aja sampai aku tunggu semenitan lagi nih. Kamu dari mana, Satria? Asalnya? Kuliahnya Nah, atau tinggalnya? Kuliahnya di Undip sih, Semarang. oh, dari Undip. Semarang, oke. Iya. Kita ada sih mentor kita juga Semarang. Oke lah, udah 10:05. Ini Adam Dinar Tanjung adalah yang terakhir aku admit ya. Oke, kita mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kepagian nggak ya? Ini jam 10, harusnya nggak kepagian ya. Ini untuk batch 2, kalau aku nggak salah, adalah kelas pertama untuk teman-teman batch 2. Tapi aku lihat di sini ada beberapa menti tetap juga dari batch 1 yang ikut. Hai. Dan ini kalau buat aku sendiri, ini kelas ketiga aku. Jadi, tanpa berpanjang lebar, aku langsung share screen aja ya untuk kelas kita hari ini. Oke. Teman-teman udah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Kak. Sip. Oke. Aku mute dulu. Aduh, ini masih ada yang mau masuk sebentar ya. Kita udah nggak bisa masuk lagi. Kasih aku waktu 1 menit. Ini masih banyak banget yang mau masuk. Gimana nih? Aku mute dulu. Oke, udah. Cukup ya yang mau masuk. Oke. Sip. Teman-teman semua, untuk kelas pertama batch 2, selamat datang. Adalah kelas ketiga aku yaitu tentang perlindungan konsumen. Aku perkenalkan diri dulu ya, untuk bisa mengenal lebih dekat siapa sih Fani, mentor kalian hari ini. Nama aku Dwina Oktifani, teman-teman semua. Kalian bisa panggil aku Fani, Kak Fani, bebas ya. Aku kasih tahu background-nya sedikit. Kalau aku SMA-nya dulu di Bali G, mungkin ada yang pernah dengar, dari Sumatera Utara. Tapi aslinya aku orang Padang, by the way. Kuliahnya aku ambil S1 di FA Unpad Bandung.
setelah lulus di 2012, aku langsung gabung di NC, sampai jadi associate dulu, dan kalau sekarang sih di NC dikenalnya dengan nama EYMP, salah satu corporate law firm lah di Jakarta. Nah, di 2017, berarti aku berapa tahun tuh? Sekitar 5 tahun ya di law firm. Nah, 2017 aku jadi secondment di DBS. Buat yang nggak tahu secondment itu apa, aku bisa cerita sedikit. Secondment itu berarti kita ditempatkan di satu company, tapi employment kita nggak under company itu. Jadi waktu itu aku masih jadi associate di DNC, tapi aku ditempatkan sebagai kayak legal perbantuan lah di DBS. Jadi aku gabung tim legal di DBS selama kurang lebih 9 bulan, nggak nyampe setahun. 2017 akhir aku gabung di UOB sebagai FVP Legal Policy and Advisory. Kalau di UOB, legalnya itu yang transaction dipisahkan dengan policy and advisory. Jadi aku dulu waktu di UOB itu nggak pegang transaction, aku lebih pegang untuk yang policy sama legal advisory. Dan di 2019 akhir, sekitar bulan September kemarin, aku gabung di Gojek Group sebagai regulatory compliance. Oke. Agak nge-lag ya. Oke, untuk perlindungan konsumen kita hari ini, teman-teman, aku kasih beberapa referensi peraturan yang bisa kalian jadikan acuan nih nanti. Kalian bisa riset lah offline. Ini beberapa peraturan yang kalau misalnya kalian baca, mudah-mudahan kalian bisa master lah untuk si perlindungan konsumen, mulai dari si undang-undang yang paling dasar tuh yang 899, ada PBI-nya, POJK, SOJK, dan yang terbaru, teman-teman, mungkin ada yang udah baca juga ya, yang PP nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Siapa sih itu konsumen? Konsumen itu aku ambil pengertiannya dari Undang-Undang 899, yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi, udah pasti kita semua pernah jadi konsumen. Teman-teman, kalau ada yang lupa mute, tolong di-mute ya. Mungkin aku lupa tadi, tapi aku udah unmute semua sih, supaya suaranya fokus. Terus, aku masuk ke prinsip perlindungan konsumen. Untuk prinsip-prinsip perlindungan konsumen, ini aku ada beberapa. Jadi dari 3 peraturan yang tadi aku kasih lihat di depan, teman-teman, Undang-Undang 899, PBI, dan POJK, sebenarnya konsep prinsip perlindungan konsumennya sama. Yang pertama, transparansi. Aku coba jelasin cepat aja ya. Transparansi itu berarti konsepnya harus memberikan informasi yang se-clear mungkin kepada konsumen. Yang kedua, perlakuan yang adil. Kalau ini lebih ke tidak boleh membeda-bedakan konsumen. Jadi, kalau misalnya ada konsumen yang, mohon maaf, ada disability yang berbeda dengan kita, harus tetap mendapatkan perlakuan yang sama, perlakuan yang adil. Keandalan ini lebih ke sistem yang digunakan. Kalau misalnya kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen, ini yang cukup penting dan krusial. Nanti aku akan breakdown lagi di bawah, ada slide-nya. Dan yang terakhir adalah penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Ini sih pertanyaan yang sering banget kita dengar ya, teman-teman. Kok banyak banget sih dokumennya? Katakanlah misalnya kalian sign up untuk satu produk perbankan. Jadi kalian mau buka tabungan lah misalnya. Sekarang banyak banget kan. Ada Genius, Digibank, pokoknya macam-macam banget lah produk perbankan untuk pembukaan rekening. Kalian dimintain banyak dokumen. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dimintain itu, sebenarnya boleh nggak sih si pelaku usaha dalam hal ini PJSP, kalau misalnya dia dalam sistem pembayaran, atau jasa keuangan, bank atau non-bank, aku singkat PJSP dan PUJK ya. Ternyata mereka berhak nih, teman-teman, untuk memastikan itikat baik konsumen dan mendapatkan informasi atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jadi kalau misalnya kita dimintain dokumen ini itu, sebenarnya hal itu merupakan hak dari si pelaku usaha. Kayak gitu. Oke. Sebentar ya, aku mute all dulu. Sip. Oke. Sebaliknya nih teman-teman,
Kalau misalnya kita sebagai konsumen itu dimintain banyak dokumen, dari pelaku usaha mereka juga punya kewajiban untuk kasih ke kita informasi yang seakurat mungkin. Ini masuk ke prinsip transparansi yang aku jelasin tadi di awal ya, bahwa PUJK, pelaku usaha jasa keuangan, PJSP juga sama jasa pembayaran, itu wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk itu secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sebenarnya ini nyambung dengan banyaknya pertanyaan kalau misalnya ada suatu produk yang nggak jelas, itu ada nggak tanggung jawab dari pelaku usaha? Ternyata ada, karena pelaku usaha punya kewajiban untuk memang kasih informasi itu seakurat mungkin, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang nakal, mulai sekarang kalian udah tahu ya, berarti dia tidak menjalankan kewajiban sebagaimana peraturan mewajibkan. Kemudian yang penting nih teman-teman, informasi tersebut harus dituangkan dalam suatu dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Nah, informasi tersebut wajib disampaikan. Jadi selain didokumentasikan dalam suatu dokumen yang bisa menjadi alat bukti, dalam hal ini yang tertulis bisa dalam bentuk paper, atau bisa dalam bentuk email, atau bisa dalam bentuk pengumuman, yang pasti kata kuncinya adalah bisa digunakan sebagai alat bukti. Atau kadang-kadang ada juga yang bilang, bisa nggak sih misalnya informasi yang tersebut disampaikan misalnya by phone? Jawabannya sebenarnya kalau misalnya dari saya nih, perspektif membaca si peraturan ini, jawabannya bisa, asalkan semua yang disampaikan by phone tadi itu harus ada rekamannya dan harus ada transkripnya. Transkrip sendiri kan di pengadilan sekarang sudah bisa menjadi alat bukti. Jadi kalau menurut saya sih, kata kuncinya sepanjang bisa digunakan menjadi alat bukti, maka dia dapat menjadi suatu media untuk penyampaian informasi kepada konsumen. Masuk ke poin 3, teman-teman, informasi tersebut wajib disampaikan pada saat penjelasan ke konsumen mengenai hak dan kewajibannya, kemudian disampaikan juga pada saat membuat perjanjian dengan konsumen, kemudian disampaikan dan dimuat juga pada saat disampaikan melalui media melalui media iklan atau media cetak, seperti yang saya bilang tadi bisa dalam bentuk kayak pengumuman. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian balik lagi, saya agak cerita tentang pengalaman saya waktu di waktu di perbankan. Kadang-kadang kan waktu kita di perbankan itu, kalau pas kita buka rekening, kita dikasih TNC yang form yang banyak banget, tapi si customer service-nya kan akan tetap menjelaskan verbal kan. Nah, maksudnya itu adalah dia itu mau memenuhi ketentuan yang ini nih teman-teman, harus dijelaskan juga kepada si konsumen. Jadi selain kita dikasih TNC, si pelaku usaha dalam hal ini melalui customer service misalnya, dia tetap punya kewajiban untuk menjelaskan verbal kepada kita gitu. Lanjut yang keempat, PUJK wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses, maksudnya yang paling updated ya. Nah, yang keempat nih teman-teman, yang kelima, PUJK wajib menyampaikan informasi tentang penerimaan, penundaan, dan penolakan disertai alasan. Misalnya nih teman-teman coba mau sign up, mau apply kartu kredit dong di bank A misalnya. Nah, ternyata kartu kredit kalian itu ditolak. Nah, bank itu punya kewajiban ternyata untuk ketika melakukan penolakan menyampaikan alasan. Sorry, apakah sudah mute semua? Mute all, bentar ya, ada suara-suara lagi. Oh, by the way, ini kelasnya di-record ya, teman-teman. Untuk nanti kita bisa buka-buka lagi kalau misalnya ada yang miss. Iya, balik lagi, disertai alasan. Jadi, kalau misalnya ada kalian sign up untuk suatu produk, dalam hal ini misalnya produk perbankan, dan misalnya ada penolakan, maka bank harus menyampaikan alasan penolakan. Cuman alasan penolakan ini sebenarnya bisa luas, jadi nggak perlu sebenarnya harus plek-plek, kamu kurang dokumen A ya, ternyata waktu kita cek, kamu itu ada masalah, ada misalnya utang piutang yang belum diselesaikan dengan bank B. Nah, sebenarnya nggak harus sedetail itu, tapi sebenarnya segeneral mungkin kita bisa sampaikan, tidak memenuhi persyaratan yang kami yang ada di bank kami, misalnya seperti itu, tidak memenuhi dokumen-dokumen yang kami mintakan. Jadi sebenarnya nggak ada sih standar khusus alasan penolakan itu harus sedetail apa, tapi tetap harus disampaikan. Lanjut ya teman-teman. Oke, aku masuk ke perihal bahasa yang digunakan dalam misalnya kita bicara soal TNC. Nah, PUJK wajib menggunakan bahasa yang sederhana.
dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh setiap konsumen. Bahasa itu maksudnya dalam setiap dokumen yang memuat hak dan kewajiban, misalnya tadi TNC, atau perjanjian dengan konsumen, atau kayak form yang harus diisi oleh konsumen yang seperti itu. Nah, bahasa Indonesia dapat disandingkan dengan bahasa lain. Ini mungkin kalian juga, teman-teman juga pernah sering lihat ya, ada TNC, Terms and Condition yang dibuat bilingual. Meaning kalau misalnya dalam bahasa Inggris doang berarti nggak tepat ya. Dalam bilingual boleh, bahasa Indonesia doang apalagi, tapi bahasa Inggris doang itu nggak boleh. Aku lanjut dulu. Sorry, nge-lag ya. Oke. Sekarang kita masuk ke syarat dan ketentuan. Nah, ini penting nih. Pentingnya apa kalau misalnya nanti teman-teman gabung di perusahaan-perusahaan yang secara core bisnis dia memberikan produk untuk konsumennya dan dia punya syarat dan ketentuan yang harus di-share ke konsumennya. Kayak misalnya waktu aku diperbankan dulu dan sekarang juga di Gojek Group kan kita kasih services, pasti kita ada syarat dan ketentuan. Nah, ini penting untuk ini adalah role kalian sebagai legal nanti, bahwa kalian harus memastikan syarat dan ketentuan itu sesuai dengan minimum requirement yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tadi referensi peraturan yang aku share di depan. Jadi kan si PUJK wajib menyusun ringkasan informasi produk. Isinya itu harus ada tentang manfaat, risiko, biaya produk, layanan, dan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan sendiri selain memuat tentang biaya, manfaat, dan risiko, harus juga memuat tentang prosedur pelayanan penyelesaian pengaduan. Kalau misalnya ada pengaduan, harus ada metode penyelesaian si pengaduan tersebut di dalam TNC yang kalian nanti akan review, kalian akan buat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kalau misalnya syarat dan ketentuan itu ada perubahan? Karena kan dinamis banget kan teman-teman. Kalian udah kasih syarat dan ketentuan kepada konsumen kalian, tapi seminggu 2 minggu lagi dari company kalian mau rubah syarat dan ketentuan. Nah, aku akan share ini khusus di ranah PUJK, maksudnya pelaku usaha jasa keuangan. Kenapa? Karena kalau misalnya aku lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 899 sih sebenarnya nggak ada kewajiban se-strict yang di PUJK ini. Bahwa kalau misalnya nih PUJK ada perubahan terhadap manfaat, risiko, syarat, dan ketentuan, wajib untuk disampaikan kepada konsumen itu 30 hari sebelum diberlakukan. Jadi katakanlah misalnya kalian mau ada peningkatan biaya untuk si layanan, nah itu kalian harus kasih tahu dulu 30 hari kerja bahkan sebelum kalian meningkatkan si biaya tersebut. Jadi nggak bisa tuh dari Rp1.000 jadi Rp2.000, kalian mau ubah, tapi kalian ubah dalam waktu H-1 tuh ngasih tahu konsumennya. Nah, untuk di PUJK itu nggak diperkenankan. Jadi, kalian harus pastiin nih, bisnis unit kalian, kalau misalnya kalian kerja di perbankan nanti, kalau misalnya mereka mau rubah, kita mau rubah nih tentang manfaat, biaya, risiko, 3 itu ya kata kuncinya, ada perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan, maka harus tetap dikasih tahu 30 hari kerja sebelum masa berlakunya. 30 hari kerja berarti itu sekitar 1,5 bulan. Itu, jadi nggak bisa dadakan kalau di PUJK. Tapi yang aku lihat sih kalau misalnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang umum yang tahun 99 ini nggak diatur, berarti di luar PUJK, di luar pelaku usaha jasa keuangan, aku kira untuk perubahan syarat dan ketentuan dia nggak se-strict inilah. Sorry. Nah, masuk ke poin 2 nih teman-teman. Kalau misalnya ada konsumen yang ternyata dia nggak setuju atas perubahannya itu, kita nggak mau deh kalau misalnya itu dinaikin. Jadi si konsumen tuh punya hak untuk memutuskan produk, jadi kita berhenti berlangganan. Dengan ketentuan tidak boleh dikenakan ganti rugi apapun. Balik lagi ke ranah perbankan ya teman-teman, misalnya ini ada peningkatan biaya layanan, terus dalam waktu 30 hari nih misalnya, kan udah dikasih tahu, kita akan peningkatan biaya ya, yang akan berlaku efektif mulai tanggal sekian. Nah, di masa itu kalau misalnya konsumen tuh berhak untuk menyampaikan, kita nggak setuju, kita nggak pakai produknya lagi, dan itu diperbolehkan dan tidak boleh dikenakan ganti rugi apapun. Di dalam ranah perbankan juga, teman-teman, PUJK maksud aku, dikenal dengan konsep yang namanya negative confirmation.
tadi kan konsumen itu dikasih waktu 30 hari kerja ya, untuk dia sampaikan dia bisa setuju, bisa nggak setuju. Nah, kalau misalnya dalam waktu 30 hari itu, hari kerja itu dia tidak menyampaikan apapun, maka dia dianggap setuju atas perubahan tersebut. Kayak gitu. Balik lagi, kalau negative confirmation ini aku nggak lihat sih di Undang-Undang 899. Tapi nggak diatur bukan berarti dilarang kan ya teman-teman. Itu konsep kita kan untuk memandang suatu peraturan perundang-undangan itu adalah tidak diatur, bukan berarti dia dilarang. Nah, tapi kita harus lihat juga risiko-risikonya kalau misalnya ini diterapkan. Jadi nggak semua sesuatu yang nggak diatur untuk kita bisa terapkan, kita harus juga lihat manajemen risikonya. Nah, itu Kak Lili sebelumnya udah bahas sih tentang manajemen risiko di kelas-kelas sebelumnya yang waktu batch 1. Mungkin kalian kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang manajemen risiko, kalian bisa cek di YouTube channel kita. Terus, oke, masuk ke yang ini nih, penyampaian, sebentar. Ketutup, oke. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai sarana nih, teman-teman. Bisa secara fisik, elektronik, ataupun secara langsung kepada konsumen atau dalam bentuk pengumuman. Maksudnya, katakanlah kalian mau kirim email satu persatu ke konsumen kalian bisa, secara fisik ataupun elektronik, maksudnya kalian bisa by paper, bisa elektronik ya, by email, bisa juga dalam bentuk pengumuman. Misalnya ini kalian mau peningkatan biaya, kalian share di website company kalian atau website perbankan kalian. Nah, jadi di situ konsumen dianggap harus sudah membaca. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa sih konsumen berlindung di dalam, aduh maaf saya nggak lihat pengumumannya, karena sebenarnya mereka dapat cukup banyak waktu kan untuk kurang lebih 30 hari kerja tadi. Kita lanjut dulu. Dimasuk ya, kalau ada tambahan biaya kadang kita harusnya di perbankan ini nggak terjadi sih. Aku nggak tahu di ranah-ranah yang lain, karena di perbankan tadi cukup strict ya, bahwa kalau ada penambahan biaya harus diberitahu 30 hari sebelumnya, dan kalau misalnya nih, perbankannya mau kasih kita produk baru yang sebenarnya kita nggak sign up. Nah, produk baru tersebut kalau secara otomatis dikenakan ke kita dan ada tambahan biaya, itu harus ada persetujuan tertulis dulu. Jadi nggak bisa nih perbankannya bilang, PUJK-nya bilang, kita ada produk baru ya, kita ada program baru nih, kamu nggak usah isi apapun, dokumen apapun, tapi kamu secara otomatis bisa dapat keuntungan dari produk tersebut. Nah, perbankan tuh nggak boleh ngelakuin itu sepanjang dia ada peningkatan biaya. Karena kalau misalnya ada peningkatan biaya, harus tetap dapat konsen dulu dan secara tertulis dari konsumen. Seperti itu. Dan balik lagi, konsep yang written consent dari konsumen ini adalah, written ini adalah sepanjang dia ada record-nya. Jadi balik lagi, kalau aku memandang ini nggak cuman sesuatu yang tertulis by paper. Kalau misalnya sign up-nya itu adalah misalnya by phone, kemudian ada record-nya dan ada transkripnya, menurut aku itu masih bisa dianggap sebagai suatu persetujuan tertulis dari konsumen. Seperti itu. Ini juga nih sering nih ada keluhan-keluhan dari konsumen kan ya teman-teman, kok dapat tawaran terus-menerus nih. Misalnya kalian kadang dihubungin sama, ini kita masih ngomong di bank yang sama ya, kita masih belum ngomong ketika data kalian di-share ke pihak ketiga lain. Kita masih bicara soal data kalian yang ada di PUJK yang sama, tapi kok tiba-tiba kalian dapat SMS terus, wah kita ada produk baru, atau kalian dapat email, kita ada program baru nih, kalau misalnya tertarik, klik link berikut ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu ternyata dilarang dilakukan kalau nggak ada persetujuan konsumen. Jadi, mudah-mudahan setelah kelas ini teman-teman akan bisa lebih kritis ya teman-teman. Misalnya nih, kalian sign up suatu produk, kan ada form tuh, ada form untuk yang kalian isi. Biasanya itu perbankan itu nggak lupa, mudah-mudahan nggak lupa untuk masukin klausula yang bisa dicentang yang menyebutkan bahwa misalnya saya sebagai konsumen setuju untuk saya dapat dihubungi melalui media komunikasi saya. Nah, makanya aku bilang di situ kan tidak boleh dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Jadi kalian coba ingat-ingat lagi dulu waktu isi formnya kalian centang atau enggak, atau kalaupun nggak centang, kalian nggak ada klausula kayak gitu. Karena kalau misalnya klausula kayak gitu ada dan kalian sign di formnya, berarti sebenarnya kalian emang udah dianggap memberikan persetujuan untuk dapat tawaran produk melalui sarana komunikasi pribadi kalian, misalnya via email kalian, atau SMS, atau voicemail.
Kemudian kita masuk ke klausula baku nih teman-teman. Aku coba cari referensi tentang klausula baku, untuk pengertiannya sendiri aku cuma dapat di Undang-Undang 899. Di situ dibilang bahwa klausula baku itu adalah setiap aturan yang telah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan kemudian dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sekarang sih kalau aku lihatnya klausula baku ini tidak sebatas klausula ya teman-teman. Kalian juga pasti tahulah klausula baku ini udah bertransformasi menjadi perjanjian baku sebenarnya, karena nggak bisa kita pungkiri dewasa ini kalau misalnya kalian mau sign off ke suatu produk, TNC-nya itu udah given kan. Kalian nggak ada chance untuk nego dulu. Kalian dikasih ini TNC-nya, kalau setuju tanda tangan kita kasih produknya, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, berarti nggak mau sign up untuk produknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya anggapan awal, kalau menurut aku nih, di tahun 99, klausula baku itu adalah ada suatu perjanjian, nanti akan ada klausula-klausula yang oleh pelaku usaha dibilang ini tuh nggak bisa dirubah ya, khusus klausula ini nggak bisa dirubah, tapi yang lain bisa dinegosiasikan. Tapi emang untuk dewasa ini, yang kayak tadi aku bilang, most of the product yang kita sign up itu pasti TNC-nya itu udah given. Berarti sebenarnya klausula baku ini udah bertransformasi menjadi perjanjian baku. Yang mana sebenarnya boleh nggak itu? Jawabannya boleh, karena sebenarnya kita konsumen kan tetap punya hak. Maksudnya kita tetap punya kesempatan untuk setuju atau nggak setuju. Kalau misalnya kita nggak setuju pada si klausula baku / perjanjian baku itu, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk menolak untuk sign up dengan si produk tersebut. Itu. Ini agak panjang, teman-teman. Aku harap kalian bisa cek aja, nanti kalian baca aja. Maksudnya ini adalah larangan-larangan tentang klausula baku. Maksudnya apa sih yang tidak boleh dicantumkan di si klausula baku tersebut. Kita lihat cepat aja. Misalnya pengalihan tanggung jawab usaha. Pelaku usaha boleh menolak penyerahan uang kembali yang dibayarkan, menyatakan pemberian kuasa, perihal pembuktian hilangnya. Ada beberapa sih. Ini aku skip aja ya, nanti coba kalian baca aja, ada di Undang-Undang 899. Sama sebenarnya di PBI 16 2014 tentang perlindungan konsumen di jasa pembayaran, juga ada hal-hal yang dilarang, sama ya, pengalihan tanggung jawab itu nggak boleh, pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa pembayaran juga tidak boleh. Nah, yang bagian D ini menyatakan, ini nyambung sama slide yang sebelumnya nih teman-teman, menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baku atau aturan tambahan yang dibuat sepihak. Ini nyambung ke kalau misalnya ada perubahan peraturan, perubahan ketentuan kayak aku bilang tadi. Kalau misalnya ada perubahan ketentuan, pertama tuh harus diberitahu dulu, ya kan, kepada konsumen. Dan khusus untuk PUJK, pemberitahuannya itu harus 30 hari sebelumnya, 30 hari kerja. Kayak gitu. Jadi memang nggak boleh ada peraturan tambahan baru, tapi langsung diterapkan tanpa ada pemberitahuan atau ada persetujuan. Oh iya, itu ada paling bawah nih teman-teman, aku masukin. Ini aku temuinnya cuma di PBI, di Undang-Undang 899 nggak ada, di POJK nggak ada, yang menyatakan bahwa penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca. Ini tuh sebenarnya sering ditanyain sih, nanti teman-teman coba deh waktu di dunia kerja, waktu bikin TNC. Kadang bisnis unitnya tuh suka nanya, ada nggak sih sebenarnya aturan aturan BI atau aturan OJK yang bahas tentang kalau kita bikin TNC, fontnya harus berapa, size-nya berapa, fontnya apa, yang kayak gitu. Aku sih selalu menjawabnya, sebenarnya nggak ada aturannya, tapi kita pakai sistem kewajaran aja. Apakah itu sulit terlihat? Apakah itu mudah dibaca? Jangan sampai kita bikin TNC itu kecil-kecil yang bikin konsumen itu dari awal ngeliatnya, aduh kecil-kecil banget, udah males deh bacanya. Nah, itu sih aku nggak advise. Balik lagi, karena nggak ada ketentuan yang spesifik, maka kita harus punya interpretasi yang punya manajemen risiko atas advice yang kita berikan. Maksudnya, teman-teman nanti di dunia kerja ketika memberikan advice, kalian harus lihat pro cons-nya, kalian harus punya manajemen risiko juga. Advice kalian itu ketika diterapkan sesuai nggak? Ada risiko-risikonya nggak? Risikonya ketika ada bisa diabsorb atau nggak? Something like that. Gitu. Ini isinya kurang lebih sama dengan si PBI. Jadi mungkin tambahan aja yang bagian A, aku di POJK disebutkan, sesuatu yang nggak disebutkan di dua peraturan sebelumnya, perjanjian baku dapat berbentuk digital atau elektronik yang disampaikan melalui media elektronik.
ini sih sebenarnya kalian teman-teman udah lihat lah, banyak banget kan produk-produk yang kita bisa sign up itu via digital. DBS punya Digibank, BTPN punya Genius, kalau nggak salah UOB punya Tomorrow, itu kan semua sorry, mereka punya perjanjian baku itu ditawarkan via elektronik kayak gitu. Oke. Kita masih punya waktu, ya masih adalah 20 menitan lagi ya sebelum kita buka diskusi. Masuk ke kerahasiaan data konsumen. Ini nih yang lagi hangat-hangatnya mungkin dibahas. Aku akan coba bahas secara general dulu tentang kerahasiaan data konsumen. Aku ambil peraturannya ini nih teman-teman, SOJK 14 2014. Kalian bisa cek, itu khusus tentang kerahasiaan data konsumen di sektor jasa keuangan. Ini adalah turunan dari si POJK yang perlindungan data konsumen tadi yang 2013. Di sini bisa dilihat nih, apa sih yang disebut dengan data pribadi? Untuk perseorangan, data pribadi itu mencakup nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama ibu kandung. Kalau untuk korporasi, data pribadi itu mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi komisaris, termasuk identitasnya, serta susunan pemegang saham. Sebentar teman-teman, aku buka chat dulu. Oke. Sini dulu, kecepatan. Nah, untuk kerahasiaan data konsumen nih teman-teman, PUJK dilarang dengan cara apapun untuk share data pribadi tersebut kecuali dalam dua hal. Yang pertama, dia itu udah dapat persetujuan tertulis dari konsumen atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kita coba breakdown satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk sudah mendapatkan persetujuan tertulis. Nah, bentuk persetujuan tertulis ini dapat berbentuk dua hal. Maksud aku, yang pertama, pilihan setuju atau tidak setuju. Yang kedua, memberikan tanda persetujuan dalam dokumen atau perjanjian produk atau layanan. Yang A dulu nih, kalau setuju tidak setuju, kadang misalnya di form yang harus kalian isi macam-macam, itu kan ada centang jika setuju, centang untuk tidak setuju. Nah, tapi itu nggak wajib nih teman-teman. Bisa juga, karena konsepnya atau kan, bisa juga sistemnya adalah kalian masukin klausula di TNC yang dia mau tanda tangan. Kalian masukin klausula yang menyatakan bahwa misalnya konsumen dalam hal ini setuju untuk datanya bisa di-share kepada pihak ketiga untuk tujuan ABCD. Nah, kenapa ada tujuan? Nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Jadi sebenarnya karena ini pilihan, pelaku usaha bisa memilih untuk membuat kolom bisa dicentang atau dimasukkan ke dalam perjanjian. Nah, kalau misalnya kita mau main gampang nih teman-teman, yang B harusnya lebih gampang buat perbankan ya, atau pelaku usaha jasa keuangan lainnya lah, bahwa ketika memang dimasukin ke dalam TNC tersebut kan udah akan ditandatangan ketika dia mau sign off si produk kan, jadi nggak perlu ada pengecekan lebih lanjut nih. Katakanlah dari 1.000 konsumen yang sign up untuk produk tersebut, ketika semua udah tanda tangan TNC, maka kita kita mau share otomatis sudah dapat persetujuan untuk bisa share dia punya informasi. Cuman kalau cons-nya untuk yang pertama, kalau kalian pakai centang, berarti kalian sebagai pelaku usaha punya extra effort untuk kalian mendokumentasikan lagi nih. Misalnya dari 1.000 konsumen yang hari itu sign up ke produk, kalian harus cek siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju, dan yang nggak setuju itu kalian harus benar-benar nyimpen datanya dan nggak boleh di-share kepada pihak lain. Nah, kayak gitu. Tapi yang bagian B, walaupun itu lebih gampang buat pelaku usaha, dia tetap ada downside-nya. Downside-nya adalah ketika konsumen yang kritis, yang teliti, dia lihat itu dicantumkan di TNC dan dia nggak punya kesempatan untuk bilang nggak setuju, ada risiko untuk dia nggak jadi sign up ke produk. Jadi dia ngerasa, wah, berarti kalau misalnya saya nggak setuju, saya nggak tanda tangan TNC-nya. Kalau saya nggak tanda tangan TNC-nya, berarti saya nggak ambil produknya ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah pro dan kontra yang harus kalian share ke bisnis unit kalian nanti ketika kalian ingin menentukan persetujuan tertulis konsumen, kalian mau bikin dalam bentuk apa sih? Nah, yang kayak gitu. Bagian terakhirnya, kalau misalnya ada konsumen nih, awalnya dia udah kasih persetujuan, tapi kemudian dia mau di tengah jalan dia bilang, nggak ada, saya nggak mau data saya di-share kepada pihak lain. Sebenarnya pihak lain ini standarnya sih
adalah kepada afiliasi. Itu yang paling utama, yang paling common lah kepada afiliasi. Yang kedua biasanya adalah kepada pihak-pihak lain untuk tujuan misalnya komersil atau non komersil. Makanya kadang kalian suka kayak menerima tawaran-tawaran produk-produk perbankan dari pihak lain. Nah, itu berarti satu dan lain hal kalian udah setuju untuk sebenarnya data kalian di-share kepada pihak lain. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi sebenarnya kalian aware atau nggak aware, mungkin kalian sebenarnya udah kasih persetujuan untuk data itu di-share. Kayak gitu. Nah, ketika data kalian udah di-share kepada pihak lain, sebenarnya misalnya nih data kalian itu adanya di bank A. Waktu kalian pembukaan rekening di bank A. Tapi karena kalian udah kasih persetujuan untuk data itu di-share, kemudian bank A men-share data tersebut kepada pihak lain. Misalnya nih, kepada vendor si bank A tersebut, atau kepada afiliasinya. Afiliasi bank A itu adalah bank B, bank C, dan bank D. Si bank A tadi yang original owner dari data, bukan original owner sih, yang original mendapatkan data pribadi kalian, dia tuh punya kewajiban untuk memastikan bahwa pihak ketiga kemana data tersebut diungkapkan harus tetap menjaga data tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang disepakati di awal. Makanya tadi aku bilang, kalau kalian lihat dengan cermat, TNC dia akan menyebutkan dapat di-share kepada pihak lain untuk tujuan. Nah, oke lah tujuannya kita nggak bikin letter A, B, C, D, F, nggak sedetail itu, tapi setidaknya ada tujuan yang kalian sepakati, misalnya untuk tujuan komersil atau non-komersil. Kalau komersil ya untuk menawarkan produk-produk lain, yang kayak gitu kan. Kalau yang non-komersil biasanya misalnya vendornya itu adalah untuk credit ratings. Jadi misalnya data kalian digunakan untuk ngecek kalian itu untuk mendapatkan, let's say, kartu kredit, bisanya sampai limit berapa. Nah, adalah vendor untuk menghitung si credit rating tersebut. Kayak gitu. Aku lanjut ya. Nah, kita punya waktu berapa lama lagi nih? Sebelum tanya jawab, masih ada 10 menit lagi. Oke. Aku ngelihat chat room yang perlindungan konsumen. Sebenarnya si slide ini sebelumnya aku nggak bikin, tapi karena kalian banyak yang bahas, oke lah coba kita bahas sedikit kulit-kulitnya tentang kerahasiaan data konsumen di penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Yang udah aku bahas tadi kan lebih ke bicara soal PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Kalau kalian bahas-bahas kemarin soal si salah satu e-commerce terbesar di Indonesia itu, nah itu masuknya dia tunduk kepada peraturan tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Jadi last minute aku coba masukin si slide ini dan referensinya kalian bisa lihat di PP 71 2019 yang tadi aku share di awal. Di situ disebutkan bahwa si penyelenggara sistem elektronik wajib menjalankan prinsip perlindungan data pribadi yang meliputi pengumpulannya, pemprosesannya, harus dilakukan secara akurat, sesuai dengan tujuannya, menjamin hak pemilik data pribadi. Terus yang bagian E nih, harus melakukan perlindungan terhadap keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi. Yang F-nya juga nih, si penyelenggara punya kewajiban untuk pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitakan tujuan, aktivitas, dan kegagalan perlindungan data pribadi. Ya, yang F ya, kata kuncinya yang teman-teman jangan lupa yang F nih. Terus pemrosesan tersebut, maksudnya pemrosesan data pribadi harus dimusnahkan kalau misalnya memang sudah tidak digunakan lagi. Jadi nggak boleh tuh, kalian misalnya udah tidak sign up di produk si penyelenggara sistem transaksi elektronik tadi, si e-commerce tadi, kalau misalnya kalian udah nggak sign up lagi, sebagai penggunanya, data kalian sebenarnya harus dimusnahkan. Kecuali ada masa retensi, misalnya di perjanjian atau di TNC-nya sudah disepakati bahwa 1 tahun setelah berakhirnya perjanjian, kita masih punya hak untuk simpan data yang seperti itu. Cuman jujur aku belum pernah lihat tentang masa retensi ini. Setahu aku misalnya kalau misalnya udah nggak sign up lagi, harusnya dia nggak bisa simpan data kita lagi. Kecuali kalian pernah baca ya TNC yang ada quote-unquote masa retensi. Nah, kalau pemrosesan data pribadi itu meliputi banyak hal ya teman-teman, perolehan dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaruan, pengungkapan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, dan penghapusan yang tadi. Nah,
pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan dan persetujuan yang sah. Sama ya, untuk diproses harus ada persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan. Jadi, penyelenggara sistem elektronik ini harus ada sistem transparansi. Jadi dia menggunakan data itu untuk apa, tujuannya apa, itu harus dijelaskan di awal, di TNC awal. Kemarin sih aku coba baca beberapa literatur ya teman-teman, aku coba baca beberapa contoh referensi untuk kebijakan privasi di beberapa penyelenggara sistem elektronik. Aku coba baca yang punya OVO, punya Gojek pasti aku udah baca, yang punya Topet. Kalian kalau ada waktu baca deh di kebijakan privasinya, biar kalian punya gambaran tentang yang aku bilang tadi, tujuan untuk pengungkapan. Jadi sebenarnya ketika data kita itu ada di pihak ketiga, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik, mereka itu punya kewajiban untuk menjelaskan ke kita data kita itu digunakannya untuk apa gitu. Jadi supaya punya referensi, nanti kalian coba dibuka aja, keywordnya adalah kebijakan privasi. Persetujuan yang sah tadi harus diberikan secara eksplisit, tidak boleh secara tersembunyi atau dengan dasar kekhilafan, kelalaian, atau paksaan. Jadi, karena itulah penyelenggara sistem elektronik untuk kebijakan privasi, mereka bikin itu terpisah dari TNC mereka yang panjang yang lain. Beda sama tadi perbankan yang aku bilang ya. Kalau misalnya perbankan yang aku bilang, ya kadang kalian bisa menemukan kasus lah di mana persetujuan data pribadi itu masuk menjadi satu pasal khusus yang ada di dalam TNC yang mungkin kalian baca, mungkin kalian nggak baca. Tapi untuk penyelenggara sistem dan transaksi elektronik beda. Persetujuan penggunaan data kalian itu harus disampaikan secara eksplisit. Karena itulah kalian bisa lihat kebijakan privasi untuk penggunaan data itu biasanya dia punya kolom atau dia punya dokumen terpisah di luar TNC lain. Yang disebut dengan tadi kebijakan privasi, untuk memastikan kalian itu gitu, kalian benar-benar aware bahwa data kalian itu akan digunakan untuk tujuan apa dan ada kemungkinan untuk misalnya bisa di-share atau digunakan oleh si penyelenggara untuk tujuan apa aja, itu harus secara eksplisit kayak gitu. Tidak boleh tersembunyi di dalam TNC lainnya. Nah, terus kita masuk ke gimana sih seperti kasus yang baru-baru ini. By the way, sekali lagi aku kasih disclaimer ya, aku coba share ke kalian ini lebih ke apa ketentuan dari peraturan bilangnya apa. Aku nggak bicara soal bagaimana sebenarnya si e-commerce yang satu itu melakukan tindakan-tindakan dalam hal terjadi leak atau data breach untuk data breach dari si konsumen mereka. Karena kalau kalian aware kan sebenarnya insya Allah kita atau ya ini memang luar biasa lah, kita punya admin di legal access gitu, alhamdulillah bisa dapat akses ke legal head-nya si e-commerce itu. Jadi kalau nggak ada halangan, insya Allah dia akan jadi speaker di mentor tamu. Mungkin ya kalian bisa mengajukan pertanyaan yang lebih lebih serius ke beliau, karena balik lagi aku hanya mengutip ketentuan bilangnya apa. Dan yang aku cross-check tadi pagi ya, teman-teman, ini benar-benar last minute, sorry. Ternyata si e-commerce itu sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, yang kayak gitu. Apa sih ketentuan bilangnya apa? Nah, ini nih di slide ini. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahu secara tertulis kepada pemilik data tersebut. Kalian mungkin bisa cek deh yang kalian sign up ke si e-commerce itu. Aku sih udah cek ya tadi pagi. Aku cek email, ternyata memang ada email dari e-commerce tersebut yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pengecekan dan tidak ada breach untuk data pribadi aku. Personal, Dwi Noktifani. Nah, kalian bisa cek juga, maksudnya kalian dapat nggak email tersebut. Artinya, yang mau aku sampaikan di sini adalah, peraturan bilang, e-commerce, kalian harus jagain ya data pribadi konsumen kalian. Nah, dengan prinsip-prinsip yang di awal. Tapi, katakanlah terjadi kegagalan dalam data pribadi tersebut. Kalian harus apa? Kalian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut. Sebenarnya fungsinya apa sih pemberitahuan ini? Supaya ada tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan gitu. Jadi nggak setelah data pribadinya breach terus kayak bingung sendiri, terus kita harus apa nih? Kita sebagai konsumen sekarang udah tahu nih, karena kita udah dapat pemberitahuan dari e-commerce-nya tersebut.
kalau misalnya data kita yang nggak breach, alhamdulillah, tapi yang sudah breach, apa tindakan penanganannya? Nah, karena aku bukan termasuk data yang breach, aku nggak tahu nih, dari e-commerce yang bersangkutan, dia menyampaikan, dia kasih tahu tindakan apa yang harus dilakukan oleh si uh, uh, konsumen yang datanya breach. Tapi untuk aku pribadi yang datanya nggak breach dari e-commerce tersebut, dia menyampaikan kayak extra security lah, mohon password kalian diganti, dan seterusnya. Artinya, secara peraturan perundang-undangan, in my opinion, e-commerce tersebut masih sesuai dengan konsep apa yang diwajibkan oleh PP 71 2019 tersebut. Sampai sejauh ini masih sesuai. Kayak gitu. Mungkin ada di teman-teman sebenarnya pasti ada pertanyaan kayak, nah terus kalau misalnya ada kerugian-kerugian yang dialami oleh si konsumen tersebut, apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau kita bicara soal kerugian dan segala macam, sebenarnya itu masuk ke dalam pengaduan konsumen atau penyelesaian sengketa. Karena balik lagi nih teman-teman, konsep awal dari kita sign up ke suatu produk itu apa sih? Perjanjian kan? Perjanjian itu adalah awal dari suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Walaupun kalian mungkin bisa bilang, tapi kan mereka pakai klausula baku, perjanjian baku. Perjanjian baku boleh kan? Jadi sebenarnya yang diharapkan di sini adalah kita juga sebagai konsumen sebenarnya harus lebih kritis dalam kita baca lagi syarat dan ketentuannya. Kita lihat lagi apa sih sebenarnya yang menjadi kewajiban kita juga sebagai konsumen. Jadi kita nggak cuma bicara soal hak kita, teman-teman, kita juga bicara soal kewajiban kita. Karena balik lagi ketika aku riset kemarin, aku kan coba baca beberapa kebijakan privasi. Sebenarnya di beberapa e-commerce yang aku baca, di kebijakan privasi itu udah disebutkan nih, teman-teman. Coba aku baca ya. Aku sebenarnya nggak share ke kalian sih. Maksudnya aku berharap kalian riset sendirilah, udah jago-jago, semua bisa tinggal klik-klik dapat ya. Sebenarnya bahasanya udah kayak gini, teman-teman. Aduh, sorry, ini aku kebukanya yang dalam bahasa Inggris. Sebentar ya. Ini salah satu e-commerce yang aku lihat ya, teman-teman. Bahasanya kayak gini. Confidentiality of your personal information is of utmost importance to us. We will use all reasonable effort to protect and secure your personal information against access, collection, use, or disclosure of by an unauthorized person or against unlawful processing, destruction, damage, or similar risk. Nah, ini nih, disclaimer yang dipakai oleh beberapa salah satu e-commerce yang aku lihat. Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Jadi sebenarnya dari awal, teman-teman, e-commerce itu udah kasih tahu ke kita bahwa dengan kita bertransaksi atau menggunakan sistem elektroniknya mereka, itu tuh nggak bisa completely secure. Sekarang aku balikin deh ke teman-teman. Mana kita udah sering lah dengar perusahaan-perusahaan gede yang ada data leak. Artinya sebenarnya data breach ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat bisa terjadi di penyelenggara sistem elektronik. Yang jadi poin pentingnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh e-commerce tersebut sebagai tindakan penanggulangannya. Maksudnya, post dari data breach itu apa yang mereka bisa lakukan. Menurut aku poin pentingnya di situ. Karena kalau kita bicara soal keandalan, siapa sih misalnya yang meragukan keandalan dari e-commerce gede kayak e-commerce lah, penyelenggara sistem elektronik kayak WhatsApp, Facebook, mereka juga pernah data breach kan. Nah, kalau bicara soal keandalan, mereka pasti udah best effort untuk melakukan protection. Tapi setelah itu leak, yang paling penting adalah apa tindakan penanganan yang mereka lakukan. Nah, jadi aku nggak berharap teman-teman ada yang datanya ke breach, amit-amit. Cuman kalau misalnya ada yang datanya breach, coba kalian lihat lagi deh email atau notifikasi dari si e-commerce tersebut. Apa tindakan-tindakan yang mereka minta kalian untuk lakukan setelah adanya data breach tersebut. Kayak gitu. Nah, penanganan pengaduan konsumen, jadi kita tinggalkan yang tentang data breach atau kerahasiaan data konsumen tadi, kita masuk ke 2 slide terakhir, kalau nggak salah, itu tentang penanganan konsumen sama nanti penyelesaian sengketa. Penanganan konsumen ini penting ya penanganan pengaduan konsumen ini penting ya teman-teman. Pentingnya di mana harus dicantumkan di TNC. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wajib diberitahukan kepada konsumen. Jadi sebenarnya yang benarnya itu nih,
ya aku tahu lah mungkin banyak pelaku usaha yang nggak menjalankan sesuai ketentuan ini. Selain ditulis, harus disampaikan secara verbal juga. Misalnya, waktu kalian sign up di perbankan, harus dikasih tahu kalau misalnya ada kendala atau ada pengaduan, bisa disampaikan melalui hotline ini ya, atau menyampaikan email di email mana ya, sebenarnya itu wajib disampaikan. Dan yang penting juga adalah dilarang mengenakan biaya untuk pengajuan pengaduan. Kayak gitu. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Kalau misalnya tentang penyelesaian sengketa ini, aku ambilnya dari Undang-Undang yang 899 ya teman-teman, bahwa sebenarnya setiap konsumen yang merasa dirugikan, ya salah satunya mungkin tadi itu ngomong soal data breach adalah konsumen yang merasa dirugikan kan, itu bisa menggugat melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan. Dalam hal ini peradilan umum. Nah, kalau bicara soal lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut, kalau misalnya lembaga yang untuk penyelesaian sengketa, contohnya adalah, misalnya kalian bicara soal ini nih, kalian bicara soal PUJK, berarti lembaga untuk penyelesaiannya adalah OJK. Jadi maksudnya kalian bisa mengadukan sengketa-sengketa kalian tersebut via OJK untuk yang PUJK. Terus, di luar itu bisa lewat peradilan umum. Yang poin keduanya, penyelesaian sengketa dapat ditumpulkan. Oke, di dalam atau di luar berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Nah, kalau kalian lihat lagi TNC, mudah-mudahan masih sempat ya, tinggal sedikit lagi nih. Sebenarnya dimasukin tuh pilihan penyelesaian sengketa. Kayak aku dulu misalnya, para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Jadi memang bisa disepakati di TNC-nya. Oke, sedikit lagi aku coba cepat aja. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan untuk pidana. Kalian bisa lihat di pasal 8 Undang-Undang 899 itu ada tindakan-tindakan yang bisa dikenakan pidana nih. Misalnya nih, kalian janjinya ngasih produknya itu adalah handphone Huawei seri ABCD misalnya, tapi yang kalian dapatkan nggak seri tersebut. Nah, ketika nggak sesuai itu bisa masuknya ke ranah pidana. Banyak poin-poinnya kalian bisa lihat sendiri. Terus, sedikit lagi teman-teman. Nih, sebenarnya aku mau share sebentar sih. Keburu nggak ya? Let's discuss. Oke, aku share bentar deh ya teman-teman ya. Aku ada coba buka satu TNC. Oke, ini yang aku coba cek kemarin salah satu bank di Indonesia, Maybank. Kelihatan kan teman-teman ya? Tadi harus unshare dulu terus share baru. Ya udah. Unshare dulu. Aku new share gitu ya? Oh iya, ngerti. Kalau ini udah kelihatan belum, nih? Udah. Yang ini udah ya. Thank you, Lily. Nah, ini aku coba lihat salah satu TNC si Maybank. Mudah-mudahan yang terbaru ya, aku dapat dari internet aja sih kemarin waktu aku coba riset. Di sini tuh kalian bisa lihat lah, dia kasih tahu, aku udah lihat dia cukup komplit sih tentang yang 3 hal tadi ya, tentang manfaat, risiko, biaya, itu sebenarnya masuk semua. Yang penting juga sebenarnya, kita coba langsung ke yang terakhir deh. Dia udah sesuai juga tentang pengaduan, kalau misalnya ada pengaduan disampaikan kemana, dia udah masukin. Mana ya teman-teman? Aku sudah menemukan ya, tapi nah ini nih tata cara pengaduan dia udah masukin nih. Kalau misalnya ada pengaduan masukin kemana ya? Dia udah sampaikan. Terus dia juga udah kasih tahu tentang kalau misalnya ada perubahan nih, perubahan syarat dan ketentuan. Kalau misalnya ada akan berlaku 30 hari kerja. Kalau misalnya kalian nggak ada sanggahan berarti langsung efektif. Itulah salah satu contoh. Kalian bisa kalau ada waktu bisa dilihat-lihat lah. Maksudnya aku nggak bilang semua ketentuan, aku nggak punya kapasitas juga untuk ngecekin semua. Tapi
ketika aku cherry picking, aku coba satu bank, Maybank menurut aku ini udah sesuai dengan tadi poin-poin yang kita lihat harus ada di dalam satu DNC. Baiklah teman-teman. Ini kalau aku share, aku stop share kali ya. Kita masuk ke 5 menit terakhir untuk tanya jawab ya teman-teman. Aku stop share dulu. Oke. Aku buka 3 pertanyaan deh. Kalau waktunya cukup ya untuk kita. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Kalau misalnya nanya bisa via chat atau di unmute aja, terus disampaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Bisa di chat. Yang mau bertanya. Kalau nggak ada, berarti kalau nggak mungkin penjelasan aku cukup clear ya, jadi nggak ada yang nanya. Alhamdulillah sih, berarti. Ada yang nanya nih, kan nanti slide-nya di-share kan? Di-share sih, tapi kalian harus ikut semua kelasnya dulu. Ada syarat dan ketentuannya juga untuk slide-nya bisa di-share. Ayo, siapa lagi yang kira-kira mau bertanya? Jadi guys, poin aku adalah sebenarnya, maksudnya yang mau kita capai dari kelas hari ini adalah ada 2 nih. Kita sebagai konsumen harus lebih kritis. Jadinya akan lebih kritis nih yang diharapkan bahwa kalau misalnya kalian kalian dapat suatu syarat dan ketentuan itu, jangan kalian langsung, udahlah, setuju. Kalian sekarang harus punya keinginan untuk kalian baca lagi si syarat dan ketentuannya. Jadi kalian tahu nih sebenarnya hak kalian apa, tapi jangan lupa kalian tuh juga punya kewajiban gitu. Wah, ternyata ada pertanyaan. Dan satu lagi adalah point of view nanti kalian sebagai legal, in-house legal, atau misalnya kalian representatif dari pelaku usaha. Nah, jadi di 2 sisi itu penting lah. Bagaimana kedudukan konsumen dalam force major? Oke. Ini pertanyaan dari Hasna ya, dari Medio Sauturnip dulu deh. Soal perlindungan konsumen untuk produk makanan, hak konsumen informasi semua produk, tapi ada beberapa makanan yang tidak mencantumkan dengan alasan konsumen. Nah, ini kalian bisa lihat di pasal berapa ya tadi? Pasal 8 ya aku bilang di slide-nya ya. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Iya. Kalau nggak salah di pasal 8. Di pasal 8 itu kan dibilang bahwa kita harus memberikan informasi yang sejelas mungkin. Sebenarnya kalau aku nggak salah baca di pasal 8 itu bilang soal lebih ke produk yang halal atau nggak halal. Misalnya dia nggak mencantumkan itu nggak halal, dia nggak mencantumkan itu nggak halal. Jadi orang taunya itu halal, tapi ternyata nggak halal. Nah, itu salah satu yang bisa kena pidana. Kalau misalnya tentang komposisi, aku nggak yakin tadi aku baca soal komposisi, tapi itu bisa masuk ke pasal yang tentang informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Ketika itu nggak terpenuhi, kalau aku nggak salah, tapi kalian harus cek lagi di Undang-Undang 899, kalau di PUJK, itu sanksinya adalah sanksi administratif. Jadi kalau misalnya ini kita nggak memberikan suatu informasi yang jelas dan akurat, dan dianggap menyesatkan, itu kita bisa dapat sanksi administratif nih dari OJK. Tapi kita harus cek lagi, yang pasti kalau pertanyaannya itu melanggar atau enggak, jawabannya melanggar. Melanggar konsep awal dari transparansi, harus ada informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Tapi masalah sanksinya apa, apakah dia masuk administratif atau pidana, nanti coba cek lagi di Undang-Undang 899. Setahu aku sih ada sanksi pidananya untuk yang tadi halal atau non halal. Cuman kalau misalnya komposisi, aku nggak yakin dia masuk pidana sih. Halo Fani. Halo Fani. Iya, Li, kedengeran? Fani, untuk yang bisa dijawab pertanyaannya, yang dia langsung mengajukan pertanyaan aja dan videonya di-on-kan, Fan. Oh, dinyalain aja ya? Ya udah. Ya, misalnya tadi Fani mau 3 pertanyaan, nah itu yang yang berani. Yang Siap. Berarti 1 pertanyaan udah ya. Mohon maaf. Sudah terjawab 1. Sekarang yang kedua, Hasna. Kamu boleh nyalain videonya nggak, Hasna? Hasna. Oh, Kak. Iya, nyalain videonya ya. Gimana coba pertanyaannya? Kenalin diri dulu, terus nanti pertanyaannya via video di-share. Oke. Kenalin, Kak. Aku Hasna dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku pengen nanya, bagaimana kedudukan konsumen dalam kasus force major? Misalnya kayak dia itu si pelaku usaha misalnya jual ayam gitu.
terus kita sebagai konsumen kita. Nah, terus ada suatu keadaan yang memaksa, itu tidak diduga, misalnya kecelakaan. Nah, apakah kita boleh menuntut pelaku usaha tersebut atau tidak? Begitu, Kak. Oke, thank you. Thank you, Hasna. Oke. Kalau misalnya bicara soal force major sih, kita balik ke konsep awal di BW sih ya. Di sana kan dinyatakan bahwa misalnya ketika terjadi suatu keadaan memaksa ini adalah keadaan di luar dari keinginan atau kelalaian dari si pelaku usaha. Terjadi lawan prestasi. Lawan prestasi ini ada 3 kan. Apakah dia tidak melakukan prestasi, dia tidak melakukan prestasi secara sesuai, atau dia terlambat melakukan prestasi. Antara ketiga itu, ketika dia terjadi karena force major, maka si pelaku usaha tadi tidak bisa dilindungi. Tapi konsep force major ini juga kita nggak bisa letterlock bilang semua ini adalah force major. Nah, pelaku usaha yang cermat, dia harusnya ngelis nih, apa sih hal-hal yang termasuk force major? Karena kita nggak bisa bilang dong, hujan deras adalah force major, ya kan? Traffic jam adalah force major, nggak bisa kayak gitu kan? Jadi kita pun sebagai konsumen untuk menuntut si pelaku usaha, yang pelaku usaha bilang, enggak, ini force major, kita nggak bisa dituntut. Kita punya kesempatan untuk kita cek lagi force major yang kita sepakati di awal itu apa aja. Karena sebenarnya balik ke BW, force major itu nggak dikasih tahu sedetail apa sih force major, itu tuh harus lebih ke kesepakatan para pihak aja. Apa sih hal-hal force major yang bisa melindungi si pelaku usaha untuk tidak dituntut kayak gitu. Jadi menurut aku coba dilihat lagi force major yang kalian sepakati di awal apa, karena menurut aku nggak semua hal itu bisa jadi force major. Kalau ingin minta pendapatnya lagi boleh nggak, Kak? Ya. Sekali lagi ya. Soalnya banyak banget yang antri. Oke. Kan sekarang itu kan ada corona ya, Kak. Corona ini kan bisa dikatakan pandemi, termasuk force major juga. Nah, sekarang itu bagaimana menurut Kakak, pandangan Kakak gitu, tentang larangan mudik gitu kan, di samping kita udah beli tiket nih, Kak, tapi akhirnya tiket itu nggak bisa digunakan gitu. Nah, apakah itu kita bisa menuntut pelaku usaha atau bagaimana? Sedangkan saya pernah lihat gitu di salah satu akun IG gitu, katanya tuh yang awalnya niat itikat baiknya pengembalian 100% itu ternyata tidak dilakukan, malah jadinya cuma 12%. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Apakah kita bisa menuntut hak kita untuk mendapatkan hak kita itu? Oke. Gitu, Kak. Terima kasih. Thank you. Oke, masuk yang force major di ini ya, di transport pandemik sekarang ya. Kalau di perusahaan-perusahaan gede sih biasanya kayak misalnya adanya wabah atau pandemi gitu, harusnya mereka masukin ke konsep force major. Tapi kalau itu sebenarnya masuk konsep force major, itu merugikan kita loh. Merugikan kita dalam hal, berarti kita sebenarnya nggak punya hak untuk kita bisa kehilangan hak kita untuk menuntut 100%, 80%, atau bahkan 1%. Kalau itu masuk ke force major. Jadi menurut aku ketika sekarang nih perusahaan-perusahaan transportasi dia punya itikat baik untuk kasih katakanlah kasih refund sampai berapa persen, menurut aku itu udah mereka nunjukin itikat baik sih, terutama ketika pandemik itu masuk ke konsep force major yang disepakati di TNC yang awal kita tanda tangani. Karena once itu masuk sebenarnya dia bisa bilang, wah ini force major, kita nggak bisa refund ya. Dia punya hak untuk bilang kayak gitu. Tapi sepanjang dia kasih refund, walaupun itu tercantum di dalam konsep force major, menurut aku itu udah cukup itikat baik. Yang salah adalah ketika dia janji refund 20%, tapi yang dilakukan adalah kayak, dia janji 80%, tapi mungkin yang kejadian adalah 12%. Nah, itu kan berarti ada informasi yang mislead. Masuk lagi nanti ke konsep informasi yang disampaikan tidak secara jujur, akurat, dan tidak menyesatkan. Jadi ada 2 hal sih. Ada 2 sisi. Oke, Hasna, semoga cukup. Siapa ya? Selanjutnya yang terakhir nih. Aduh, sorry banget, pertanyaannya banyak ya, ada 14 pertanyaan. Aku kasih ke Erik Klaksianipar ya. Coba kamu nanya apa? Erik, kamu bisa nyalain videonya kah? Erik? Tidak ada? Halo, Erik. Kalau nggak ada, halo. Oh iya ada, ya udah. Selamat Erik, kamu pertanyaan terakhir. Boleh nyalakan videonya Erik? Udah Kak. Udah ya, bisa aku bikin spotlight dulu.
Erik. Mana nih Erik? Erik Sianipar. Oke. Kenalin dulu ya, kamu dari mana, terus pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Erik dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Jadi saya ingin nanya nih terkait pertanyaan terkait topik hari ini. Jadi kan perlindungan data, kalau hari ini kan kebanyakan bisnis itu udah dialihkan ke medianya itu media digital. Dan kita juga pasti udah nggak asing dengan istilah big data. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sih efisiensi dari pengaturan perlindungan konsumen kita hari ini dengan kegiatan bisnis yang dilakukan mengenai dengan basis big data? Oke. Seru ya pertanyaan Erik. Baguslah jadi pertanyaan terakhir. Mungkin aku butuh waktu beberapa menit lah buat jelasin ini. Mungkin teman-teman ada yang udah dengar juga tentang big data, ada yang belum. Big data itu kan konsep dari ketika suatu company segede e-commerce yang satu itu, dia punya data, berapa tuh dia bilang? 91 juta data ini konsumen, itu udah bisa kita bilang termasuk big data lah ya, karena dia udah menyimpan sebanyak itu data konsumen ya. Nah, kalau dibilang perlindungan konsumen sekarang, mungkin aku lebih ke dari aku mute dulu. Belum mute semua ya? Oke. Kalau dibilang gimana sih, menurut aku pribadi ya, Erik ya? Gimana sih? Iya, aku coba share ini ya, my personal view ya. Kalau my personal view, gimana sih sekarang pengaturan perlindungan konsumen terhadap big data? Yang pertama, kalau kita lihat di PP 71 2019, ada pengaturan baru nih, Erik, bahwa semua data itu harus sekarang bisa di-share di luar Indonesia. Kalau dulu kan ada larangan kan bahwa si data itu semua harus di-pool di dalam negeri kan. Sekarang udah ada lebih luas nih. Data itu bisa di-share di luar teritori Indonesia, kalau kamu lihat. Untuk pelaku usaha sebenarnya ini sesuatu yang favorable lah buat mereka. Akhirnya mereka bisa misalnya kerjasama sama perusahaan-perusahaan cloud misalnya yang ada di luar Indonesia. Tapi buat kita sendiri konsumen kan kita jadi ada kekhawatiran berlebih kan, wah data kita sekarang nggak cuma di-store di Indonesia loh, data kita itu bisa di-store di cloud yang ada di luar Indonesia. Udah lebih luas nih pengungkapannya. Nah, jadi kalau my personal view ada dua sisi nih. Kalau aku sebagai konsumen, aku akan ngerasa agak lebih was-was lah istilahnya, karena data aku sekarang penggunaannya dan pengungkapannya lebih luas. Tapi dari ranah pelaku usaha, mereka punya chance yang lebih luas untuk mereka pakai vendor-vendor yang menyimpan si cloud-nya itu di luar Indonesia. Banyaklah perusahaan-perusahaan gede yang punya cloud di luar Indonesia. Itu dari data, itu dari si big datanya tadi kalau kamu bicara soal penyimpanan, bahwa sekarang lebih luas nih Erik, data kita udah bisa di-share keluar Indonesia itu ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya dari terjadi breach nih, kalau menurut aku ketika terjadi breach kan tadi aku udah share pasalnya tuh, itu aku ambil dari si PP, balik lagi 71 2019 yang terbaru itu, bahwa kalau ada data breach, e-commerce itu wajib untuk melakukan pemberitahuan. Nah, kalau menurut aku nih, peraturan itu masih udah cukup bagus, tapi masih terlalu umum. Terlalu umum dalam hal, oke lah wajib diberitahukan. And then what? Gitu. Tindakan penanganannya seperti apa? Nah, itu nggak dijelaskan lebih lanjut. Yang dilakukan oleh Kominfo sekarang adalah, Kominfo itu bisa panggil, terus nanti dia akan ada pembicaraan lebih lanjut lah dengan e-commerce tersebut. Itu kan yang terjadi. Tapi setelah diberitahukan kepada kita yang data kita breach, and then what gitu, kita misalnya dapat kompensasi kah, atau misalnya apa gitu yang kita sebagai konsumen bisa dapat dari si e-commerce tersebut. Karena kan umum banget tuh, wajib diberitahukan. Kayak aku bilang tadi, aku udah cek, aku dapat pemberitahuannya, data aku nggak breach, aku udah dikasih tahu langkah-langkah penanganan. It's a good thing. Tapi buat teman-teman lain yang datanya breach, itu apa gitu. Sebenarnya bagus kalau kita ada riset lebih lanjut sih. Aku nggak berharap ada salah satu dari antara kalian di sini yang datanya breach, tapi kalaulah kalian bisa tahu apa sih yang dilakukan si e-commerce itu terhadap pengguna yang datanya breach, itu bagus untuk riset kalian. Kalian bisa lihat nih, sebenarnya peraturan bilang wajib diberitahukan is one thing, and it's a good thing, tapi and then what gitu. Tindakan selanjutnya penanganannya seperti apa? Ketika peraturan nggak mewajibkan apa-apa, sebenarnya kan berarti itu balik ke e-commerce-nya nih. Ada e-commerce yang punya etikat baik, dia bantu, oke kita bantu ya security selanjutnya, kalian harus melakukan tindakan ABCD, atau
I don't know e-commerce ini melakukan atau enggak, kita akan kasih kompensasi kalau kalian mengalami kerugian. Ya bisa jadi, tapi kan sebenarnya kompensasi itu nggak diwajibkan. Nah, sepanjang itu nggak diwajibkan, berarti e-commerce yang datanya breach itu nggak harus sebenarnya memberikan kompensasi itu sih. Jadi balik lagi, kita harus mandangnya sekarang jadi dalam dari dua sisi, dari sisi konsumen dan dari sisi pelaku usaha. It's my personal view ya. Makanya kalian jangan ketinggalan untuk kelas selanjutnya yang dari si legal head dari e-commerce tersebut. Kalian kalau misalnya ada yang belum terjawab oleh aku, yang hanya menjawab secara apa yang peraturan bilang, kalian bisa lebih praktikal nanti ke beliau. Aku kira kita sudah lewat dari jam 11, pertanyaan 3. Aku mohon maaf ya buat ada 15 pertanyaan lain yang ada di grup chat. Kalian bisa cek peraturan, kalian bisa diskusi sesama kalian. Aku yakin batch 2 ini keren-keren lah, kritis-kritis. Aku aja pagi-pagi ngeliat grup chat itu udah ratusan, aku sampai scroll, aduh kalian bahas apa sih? Aku bahas cepat. Oh, aku dapet lah kira-kira a glimpse kalian maunya kita bahas apa di kelas kali ini, tapi yang nggak semua harapan kalian bisa aku penuhi karena aku ada keterbatasan waktu juga untuk siapin materi ini. Mudah-mudahan jangan sampai di sini, kalian tetap bisa discuss lagi kan di grup si batch 2 gitu. Apalagi ya? Oh iya, ini tadi aku udah bilang di record, kalian bisa nanti revisit di YouTube channel kita Legal Access. Itu aja dari aku teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum. Bye. Thank you.